Dan Anda masih menyaksikan Dunia Kita, dan di belakang saya adalah skyline dari kota Pittsburgh, Pennsylvania yang terkenal dengan gedung-gedung pencakar langit dan juga jembatan-jembatannya. Dan berdasarkan majalah dari Biz Journal pada tahun 2012 lalu, kota Pittsburgh ini disebut sebagai kota dengan tingkat small business terkuat di Amerika bersama dengan New York City dan juga Washington DC. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi small business di Washington DC, kita akan bergabung dengan rekan Aryatna Budianto di sana. Ana, silahkan. Ya, Rafki dan juga pemirsa Dunia Kita, kali ini saya berada di kawasan Eastern Market dan kebetulan Washington DC sedang merayakan National Small Business Week, yaitu pekan yang merayakan keberhasilan dan juga pencapaian oleh bisnis skala kecil dan menengah di Amerika Serikat, dan ini dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1963. Nah, pemirsa, Eastern Market merupakan sebuah pasar tradisional yang berdiri sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 1873. Di sini dikenal sebagai tempat untuk berjualan produk-produk makanan segar, misalnya buah-buahan atau sayuran, atau produk olahan makanan, misalnya aneka roti, kue, selai, dan lain sebagainya. Dan juga di akhir pekan, setiap hari Minggu atau hari Sabtu, pada musim semi dan musim panas, di sini juga ada pasar kaget. Jadi semakin seru, semakin ramai, dan yang tidak hanya bahan makanan saja yang dijual, tapi juga produk-produk pakaian, aksesoris, dan kerajinan tangan. Nah, pemirsa, dari sini saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah fenomena menarik. Biasanya kalau pengusaha kecil itu kan selalu terbentur pada masalah pendanaan. Nah, sekarang ada sebuah cara unik di mana mereka bisa mendapatkan bantuan pendanaan lewat internet. Tapi sekarang kita lihat dulu yuk dalam pasarnya. Dari hobi berkembang jadi bisnis. Karena kuenya populer di antara teman dan kolega kantor, Yael Krikman memutuskan banting setir dari pengacara menjadi pengusaha. Dia berjualan lewat situsnya bakebyyael.com, spesialisasinya cake pop atau kue berbentuk lollipop berbalut coklat. I made them one week and people got so excited, they just went nuts. They thought they were so delicious and I started selling them that same week. Ia ingin membuka bakery khusus cake pop, tetapi tak cukup modal. I was talking to a friend of mine and we were discussing the different options for financing my storefront. And we talked about bank loans and investors, and he told me about Kickstarter. Kickstarter merupakan mekanisme menggalang dana dari publik. Lewat situs kickstarter.com, siapapun bisa memposting proyek serta target dana yang diperlukan. Siapapun dari manapun di dunia bisa memberi bantuan. Donatur tidak mendapat porsi dari bisnis, melainkan mendapat insentif. Misalnya cake pop gratis dari Yael. Bank loans are difficult to get, especially for small businesses with not many assets. And investors, you have to give away part of your company. And I'm really proud of what I've built and I want to continue to grow it. I don't just want to be a manager at a bakery. Targetnya $70.000 atau sekitar 690 juta rupiah. Jika target tak terpenuhi, ia tak mendapat dana sama sekali. I've really been sending out a lot of emails to everybody that I've ever known and anybody who's ever ordered from me. And I've been telling my friends and just trying to get people to spread the word. Kickstarter digunakan bukan hanya oleh pengusaha kecil, namun juga insan Hollywood. Pencipta serial TV Veronica Mars yang dihentikan penayangannya melirik Kickstarter untuk membuat film Veronica Mars. This is it. This is our chance to make the Veronica Mars movie happen. If we reach our fundraising goal, we'll shoot the movie this summer. Proyek film Veronica Mars memecahkan rekor Kickstarter menggalang $5,7 juta. Sementara aktor Zach Braff menggalang $3 juta untuk filmnya Wish I Was Here. Maybe this could be a new paradigm for filmmakers who want to make smaller, personal films without having to sign away any of their artistic freedom. Sejauh ini hanya sekitar 40.000 atau 44% proyek di Kickstarter yang berhasil mencapai target pendanaan. Yael berharap usahanya akan menjadi salah satunya. Dari Washington DC, tim VOA. Pemirsa, sekarang saya berada di dalam Eastern Market yang kalau misalnya Anda lihat sendiri, ini sebetulnya mirip dengan konsep pasar tradisional di Indonesia, di mana banyak sekali terdapat bahan-bahan makanan yang mentah, dan sayuran dan buah-buahan, dan juga produk makanan olahan yang segar yang baru dibuat hari ini. Nah, pemirsa, dari sini saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah konsep unik yang dijalankan oleh sebuah LSM di Washington DC yang tujuannya untuk meningkatkan minat belanja warga dan juga meningkatkan pendapatan bagi bisnis skala kecil menengah di ibu kota. Ada gaya belanja baru yang membuat konsumen dan toko sama-sama untung. Cash Mob. We're mobbing the business, so that's the cash mob.
Konsepnya berasal dari flash mob, saat sekelompok besar orang mengadakan kegiatan bersama di area publik, misalnya menari atau olahraga. Dalam cash mob, orang belanja bersama. Kegiatan ini diprakarsai LSM Think Local First DC yang berupaya memajukan bisnis lokal di ibu kota. Local businesses are why people stay in a community. They are the character of our community. They give back to our community. If you look at studies, we know that 68 cents to every dollar goes back into the local economy when people spend money at a local business. When you spend money at a chain store, only 37 cents go back into the local economy. Aturannya sederhana. Datang ke toko bisnis lokal pada jam tertentu, berbekal $20 atau Rp196.000. Kelompok ini memilih toko Pleasant Plains Workshop yang menjual benda seni dan kerajinan tangan hasil karya seniman lokal. I love my work and I like showing my work, but I would be more excited about people just being able to see art, just in general, And for me to be able to be a part of that, to be able to add to that, I think is really cool. Event hari ini cukup sukses. It's a win-win and then the sales are icing on the cake. Sejauh ini, Cash Mob yang dikelola Think Local First DC berhasil meningkatkan pendapatan bisnis lokal hingga 500%. Peserta pun senang dan ingin ikut lagi pada acara berikutnya. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, pemirsa, ini segar-segar banget. Saya nggak tahan nih kalau misalnya nggak beli. Lumayan kan, dapat strawberry sama blueberry. Nah, pemirsa, dari sini kita akan istirahat dulu, tapi jangan kemana-mana karena setelah habis ini kita akan kembali ke Pittsburgh bertemu dengan Rafki yang akan membawakan liputan terakhir dan juga menjawab pertanyaan Anda. Jadi, jangan kemana-mana.